Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu di pembelajaran Bahasa Indonesia. Masih di pembahasan teks ulasan. Kali ini kita akan pelajari tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan. Kemarin kita sudah membaca dari Keke untuk Tuhan ya, surat kecil untuk Tuhan. Nanti struktur ulasannya ada pada tiap paragraf. Nah, paragraf 1, 2, 3 ini tergantung dari teksnya. Di sini ada contohnya. Dari Keke untuk Tuhan ini adalah judulnya. Kemudian dari penulis sampai tebal itu ada identitas buku. Kemudian untuk paragraf, nah paragraf pertama nanti anak-anak bisa tandain untuk memudahkan. Ini adalah paragraf 1. Paragraf 1 dari tadi ya menjorok ke dalam itu sampai monster, ini beri kurung besar. Paragraf 1, kemudian paragraf kedua ini termasuk orientasi atau sinopsisnya. Ya, jadi tidak harus per paragraf untuk orientasinya. Kemudian yang ketiga, ini juga masih orientasi, paragraf 3, paragraf 2 maaf ya sampai sini. Kemudian lanjut di sini adalah penafsiran. Tadi paragraf 1, 2, kemudian paragraf 3-nya ini adalah penafsiran. Taunya dari mana Bu? Anak-anak nanti bisa baca. Sebentar akan kita ulas. Kemudian untuk selanjutnya adalah rangkuman dan simpulan. Bagaimana Bu menandainya? Lihat di bawah. Struktur teks ulasan terdiri bagian-bagian itu judul. Ya, judul biasanya berbeda dengan judul karya. Kemudian ada identitas bukunya. Kemudian orientasi, ditulis sekedar memberikan informasi ya mengenai buku, itu identitasnya, tebalnya, pengarangnya, kemudian orientasinya. Dipaparkan tentang gambaran umum sebuah karya yang diulas. Kemudian penafsiran, ini bagian penulis. Dipaparkan penafsiran pandangan penulis terhadap karya. Kemudian rangkuman dan simpulannya. Rangkuman dan simpulan itu bisa dalam satu paragraf seperti ini. Ya, oke. Nanti anak-anak tugasnya memberi tanda atau merinci struktur teks ulasan. Mana yang judul, orientasi, identitas buku, penafsiran, rangkuman pada halaman 144. Membangun karakter anak melalui buku cerita. Ya, tugasnya anak-anak menandai struktur teks ulasannya. Beri kurung besar atau tanda panah, mana bagian judul, identitas, dan sebagainya. Oke. Kemudian kalau yang ini nanti anak-anak bisa foto. Kemudian ada tugas selanjutnya nanti akan Ibu kirim di classroom, membuat kalimat dari kata yang akan Ibu share. Karena di sini ciri teks ulasan memiliki ciri kebahasaan. Nah, contoh di sini menggunakan kata-kata yang menyatakan sudut pandang penulis. Berbeda dengan buku ini berbeda dengan buku yang satunya misalnya. Karena apa? Jadi jelaskan. Kemudian ada di samping itu. Selain itu dengan kata lain ya. Anak-anak nanti akan membuat kalimat ini. Kemudian juga ada menggunakan kata menyatakan persetujuan. Ini biasanya dalam mengulas ini anak-anak juga ada mengapa setuju. Setuju dengan
buku tersebut atau dengan kalimat tersebut. Berikan alasannya. Kalaupun tidak setuju, juga berikan alasannya. Kemudian menggunakan kata sifat. Misalnya layak, berhasil. Buku ini layak dibaca karena berikan juga argumennya. Ya. Untuk selanjutnya nanti akan Ibu kirim. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Demikian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.